Setelah Yesus wafat di salib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku ini, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain lagi yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh iman kami memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, lebih mudah percaya sama orang atau lebih mudah kita dipercaya sama orang? Kira-kira mana yang susah ya? Atau ada korelasi kalau orang itu susah percaya sama orang lain, dia juga orang yang susah dipercaya? Kira-kira gitu enggak ya? Iya ya, kayaknya sih begitu ya. Tapi ya, mari kita lihat apa itu percaya. Ada sebuah lagu judulnya "Percaya Itu Indah". Berarti orang yang sulit untuk percaya, selalu curiga, ya, tidak indah hidupnya ya. Memang rumit sekali ya, atau ribet sekali hidup kita kalau kita susah percaya. Coba kursi yang Anda duduki, percaya nggak kalau itu kuat? Ya percaya aja ya. Kalau nggak percaya, periksa sendiri. Ribet banget kita mau duduk harus periksa kursinya. Ya, sederhana ya. Percaya itu memang indah ya. Tetapi memang ada
bagian-bagian kehidupan di mana kita perlu bukti. Percaya itu selalu terkait bukti, benar nggak? Ini percaya duduk di sini nggak akan roboh kursinya karena saya lihat yang lain kok juga nggak apa-apa ya, ikut aja ya. Dan butuh bukti keras, para polisi, jaksa, penuntut itu butuh bukti. Kamu membunuh, wah, ini buktinya. Lalu hakimnya percaya memutuskan hukuman karena bukti. Tapi memang dalam hidup ini tidak semua perlu bukti. Bahkan hidup ini bukanlah mengejar pembuktian. Ini juga gawat ya. Kalau hidup hanya mengejar pembuktian diri, capek banget hidup kita. Memang banyak hal yang perlu kita buktikan ya. Misalnya kalau ada anak nilainya jelek terus, lalu dia ingin membuktikan bahwa dia bisa lalu belajar, ini baik. Tetapi orang seperti ini seringkali malah dicurigai. Biasanya nilaimu jelek, sekarang kok bagus. Ada dua kemungkinan ini, kamu belajar apa nyontek? Wah, gawat banget ya. Belajar, oh ya baiklah, kita percaya. Kalau nggak percaya, lalu kita harus mengejar bukti bahwa anak ini nyontek. Terkadang memang perlu ada pembuktian, tetapi secara keseluruhan hidup kita ini tidak untuk membuktikan apa-apa selain kita menjadi orang yang baik, yang beriman. Itu aja ya, sederhana sekali. Ini baru kita bilang percaya. Bagaimana kita bisa dipercaya? Ini juga lebih berat atau lebih ringan? Percaya sama orang atau dipercaya sama orang ya sama-sama berat ya. Maka percaya itu mahal harganya, karena perlu diperjuangkan dengan banyak bukti, pembuktian ya. Memang melelahkan sekali untuk bisa dipercaya karena butuh pembuktian. Maka sekali kita dipercaya, jangan rusak itu kepercayaan, karena akan lebih sulit lagi kita membangun diri kita untuk bisa dipercaya lagi. Maka berbahagialah orang yang dipercaya, berbahagialah, karena bahkan belum membuktikan apa-apa sudah dipercaya. Wah, itu lebih bahagia lagi kan? Kita tidak perlu susah-susah memperjuangkan diri, sudah langsung dipercaya. Kok kamu percaya sama saya? Yakin kok saya nggak nipu, yakin kok saya kerjanya baik. Kelihatan kok dari tampilannya kok. Ya enggak? Kita seringkali menilai dari tampilan, tapi seringkali gawat juga terkecoh oleh tampilan. Bahkan dosen saya seorang profesor doktor pun terkecoh ketika melihat dua mahasiswanya nilainya sama, jawabannya sama persis. Saya kayaknya udah pernah cerita ini ya. Oh belum ya, umat yang baik ini ya. Selalu bilang belum. Percaya ya. Lalu yang satu dikasih A, yang satu dikasih E. Nah, kami para mahasiswa resah karena sang profesor keliru. Tetapi kita bisa maklum karena yang dikasih A itu tampilannya najis, nampaknya baik, raut wajahnya bagus. Sementara yang dikasih E tampangnya buwet,
dandanannya awut-awutan. Profesor itu langsung begitu saja memberi nilai. Lalu setelah kami protes, memang untungnya profesornya minta maaf bahwa yang nyontek itu yang berpenampilan bagaikan malaikat itu ternyata yang nyontek, yang penampilannya beruwet awut-awutan itu yang pinter. Oh ya, lalu ditukar. Ya masih untung ya ada profesor yang mau rendah hati mengaku kesalahan. Tapi kan dia terkecoh oleh penampilan sehingga dia percaya bahwa yang pinter itu yang tampilannya bagus, yang nyontek yang tampilannya kacau. Nah ini tampilan ini bisa mengecohkan kita soal percaya. Kita cenderung memberi kepercayaan pada orang-orang yang mungkin tampilannya bagus ketimbang yang kurang bagus. Maka kalau mau mengecoh, tampillah yang keren ya. Di medsos itu orang tampil dengan mobil mewah, rumah megah, baju mahal, jebol ngutang. Waduh. Nah ini soal percaya dan dipercaya. Kalau kita sanggup untuk percaya pada orang lain, kemungkinan besar orang lain juga akan mudah untuk percaya pada kita. Tetapi percaya itu tidak begitu saja muncul. Percaya itu bisa dipelajari seperti halnya cinta. Cinta itu bisa dipelajari, percaya itu juga bisa dipelajari, dilatih untuk mencintai, dilatih juga untuk percaya, dilatih untuk bisa dipercaya. Misalnya saya mengutus seseorang, ini saya kasih uang 100.000, tolong kasih orang itu ya. Lalu dia kasih 100, wah ternyata genep 100, nggak ditilep. Karena sudah percaya 100 naik 200, naik 300, lama-lama 1 juta, lalu dipercaya, sudah uangnya kamu pegang saja semua, saya percaya. Tapi ada prosesnya, latihan. Demikian pula orang terhadap kita ya. Kita ini dipercaya atau enggak, biasanya orang kasih penugasan yang sederhana. Kalau sederhana dan bisa ya kita tingkatkan. Tapi kalau yang besar aja nggak bisa, apalagi yang sederhana. Maka latihan. Latihan ini juga pernah saya alami di sekolah De Brito. Seperti yang pada umumnya sekolah-sekolah yang homogen ya, laki-laki semua, tukang-tukang kantin atau penjual-penjual kantin itu barang dagangannya selalu habis, kecuali duitnya yang nggak ada juga, termasuk duitnya yang nggak ada. Waduh, pada nangis itu ya. Saya lihat sendiri bagaimana tukang somai nangis datang ke bruder, lihat kaleng uang saya nggak ada sepeser pun, padahal somainya ludes. Lalu kami bikin, dulu belum terkenal kantin kejujuran gitu ya, itu perdebatannya lumayan lama. Gimana kita latih kepercayaan? Kantin ini nggak usah dijaga, soal uang taruh aja kotak di depannya, ini untuk bayarnya, ini untuk kembaliannya. Waduh, debatnya cukup lama ya. Nanti dicolong duitnya, sama saja. Ya kita kasih pengertian ke murid-murid, ini kantin kejujuran ya, kami percaya pada kalian jujur. Dan apa yang terjadi? Duitnya melimpah, melebihi dari target. Kenapa ya? Ternyata ya kalau kita latih, pertama orang itu bisa kok dipercaya. Kedua, orang bangga kalau dipercaya. Ya enggak? Bapak Ibu pasti bangga ya, adik-adik juga pasti bangga dipercaya sama orang lain.
dipercaya itu membahagiakan. Dipercaya jadi ketua lingkungan, dipercaya jadi ketua wilayah, jadi ketua RT. Jangan merasa diplekoto ya. Ini juga, wah aku mau diplekoto dan bukan, kamu itu dipercaya, walaupun mungkin beda-beda tipis ya. Kami percaya, walah. Tetapi yakinlah itu, ketika orang banyak percaya pada kita itu kebahagiaan. Dan cara kita, nah ini yang terakhir, cara kita beriman selalu terkait dengan percaya. Kita bisa percaya pada orang itu juga iman kita. Kita bisa dipercaya oleh orang lain itu juga terkait iman kita. Entah kita merasa diperkodo atau dipermainkan, itu urusan nanti. Yang penting gunakan kesempatan dipercaya ini dengan baik. Karena pertanyaan besar untuk menakar iman itu adalah, apakah kamu bisa percaya pada orang lain? Apakah kamu bisa dipercaya? Ini takaran iman di sini. Semakin besar iman kita, kita semakin mudah untuk percaya pada orang. Semakin besar iman kita, kita juga semakin mudah dipercaya oleh orang. Ya ini nggak bisa dinilai, nggak bisa diucapkan ya, hanya bisa niteni kita ya. Orang ini kok gampang sekali ya. Seorang Romo sering sekali ditipu ya. Minta uang, ada umat datang minta uang, katanya sakit, macam-macam lah ya. Padahal ya nggak semua begitu, ada yang menipu, tetapi dia percaya. Konsepnya menarik ya. Ketika saya mengatakan ya dengan teman saya, Romo ditipu. Apa? Saya menipu? Bukan, Romo ditipu. Oh syukurlah. Saya kira saya menipu. Bagi dia ditipu tuh gak masalah, yang penting saya tidak menipu. Ini landasannya dia percaya. Lalu dia menjelaskan, kalau ada 100 orang datang minta uang kepada saya dan saya curiga semua dengan mereka dan saya tidak berikan, padahal ternyata ada satu yang memang membutuhkan, saya yang celaka. Kalau ada 100 orang minta dan semua saya kasih dan hanya satu orang yang ternyata jujur, saya menyelamatkan satu orang itu. Bahwa saya ditipu oleh 99 orang lainnya tidak peduli, yang penting saya menolong satu orang ini. Landasannya percaya. Dia sungguh beriman. Ya mudah dibicarakan, sulit dilaksanakan ya. Kita satu kali ditipu aja dendam kesumat di bawah mati ya. Jangan begitu ya. Yang penting apa saya menipu? Tidak, Romo saya Romo ditipu, oh ya syukurlah ya. Lebih baik ditipu daripada menipu. Maka saudara-saudari, mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita dapat membangun percaya, sehingga ada saling percaya satu dengan yang lain. Inilah komunitas orang beriman.